Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah kalkulus. Kali ini kita akan menuju ke pertemuan yang keempat, yang mana pada pertemuan keempat ini kita akan masuk ke dalam bab limit dan kekontinuan fungsi. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membatasi beberapa materi terkait dengan limit, yang mana nantinya pada pertemuan limit dan kekontinuan fungsi ini akan terbagi menjadi dua materi yang akan disambung pada pertemuan ke-5. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama konsep limit fungsi, kemudian limit di satu titik, ada limit fungsi dan limit trigonometri. Baik, ketika kita mempelajari topik-topik yang sebelumnya yang telah dibahas, itu merupakan bagian dari prakalkulus yang nantinya akan menjadi dasar kita untuk mempelajari konsep-konsep limit fungsi salah satunya ya. Jadi yang kemarin kita pelajari yang di pertemuan sebelum pertemuan ini adalah prakalkulus, dasar-dasar untuk kalkulus. Nah, gagasan inilah ya yang membedakan kalkulus dengan cabang matematika lainnya, yang mana kalkulus ini nanti lebih banyak membahas tentang limit ya, seperti itu. Nah, konsep limit sendiri itu sudah banyak ya dilakukan atau diaplikasikan, terutama dalam masalah di fisika, rekayasa, dan juga ilmu sosial ya, yang mana penerapannya juga dapat bermanfaat untuk penyelesaian kehidupan di masyarakat. Kemudian di sini sebagai contoh adalah ketika kita menghitung kecepatan sesaat, yang mana kecepatan sesaat itu kita bisa dapatkan dari limit dari kecepatan rata-rata pada interval yang sempit ya, pada interval yang letaknya tidak berjauhan ya, atau sempit. Atau kita bisa yang namanya menghitung luas lingkaran, yang mana luas lingkaran itu sebenarnya kita bisa hitung dari luasan poligon-poligon yang berada pada aturan n tanpa batas ya. Jadi dia bisa kita hitung dari kumpulan-kumpulan poligon yang sangat erat sekali, sehingga bisa kita katakan sebagai limit dari luas poligon untuk menghitung luas lingkaran. Atau kita juga bisa nyatakan luas dari batas garis yang melengkung atau kuadrat, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang bisa dicontohkan untuk mendasari dari limit ini. Baik, kita akan menuju ke materi langsung ya, terkait dengan limit di satu titik ya. Jadi kita coba perhatikan fungsi fx ya, fx x kuadrat ya minus 1 dibagi dengan x min 1 ya. Jadi kalau misalkan kita mencoba untuk membuat pengertian limit secara intuisi, kita coba lihat di sini fungsinya ya, kita bisa melihat bahwa ketika x-nya misalnya ini sama dengan 1 ya, penyebutnya ini nanti x-nya kita ganti dengan 1, kita substitusi dengan angka 1, maka dia akan menghasilkan sebuah nilai fungsi yang tidak terdefinisi. Karena apa? Karena nanti berapapun ya, angka berapapun ketika dia dibagi dengan 0, maka dia akan menghasilkan fungsi yang tidak dapat didefinisikan ya. Atau kalau di sini kita bisa sebut ini bentuknya 0/0, karena kalau misalkan kita masukkan ke dalam pembilangnya di sini 1 kuadrat minus 1 juga sama dengan 0 ya. Tapi sebenarnya kita bisa menyatakan bahwa nilai fx ini akan memiliki sebuah nilai atau akan terdefinisi jika x-nya itu mendekati 1 ya. Jadi kita bisa menggunakan bantuan kalkulator atau ya tabel seperti ini ya, untuk mendapatkan kira-kira berapakah nilai fx ketika x-nya itu mendekati 1. Baik, ini dicontohkan di tabel ya, kita bisa lihat di sini ya.
Kalau misalnya X-nya sama dengan 1, kita tahu tadi bahwa ini nanti untuk fx-nya akan tidak terdefinisi ya. Jadi ketika kita membuat nilai yang mana dia akan mendekati 1, misalnya di sini 0,9999 misalkan untuk sebelah kirinya, untuk sebelah kanannya misalnya 1,001 dan seterusnya, maka dia akan menghasilkan sebuah nilai fx-nya akan menghasilkan misalnya kalau kita inputkan x-nya adalah 0,999, dia akan menghasilkan nilai fx 1,999. Sementara itu ketika x-nya adalah 1,001, maka akan menghasilkan f1,001 nya adalah 2,0001. Jadi ada nilainya. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya kalau misalnya nilainya mendekati 1 ya, kita bisa nyatakan bahwa untuk limit ya x mendekati 1 dari fungsinya itu kita bisa nyatakan bahwa di sini dia mendekati yang namanya angka 2 ya. Nah, kita bisa lihat secara grafis juga di sini ya, bahwa ketika X-nya ini mendekati 1 ya, baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri ya, kita tadi bisa representasikan ke dalam tabel ya. Kalau misalkan di sisi kirinya tadi dia mendekati 0,99 dan seterusnya, di sisi kanannya adalah 1,01 dan seterusnya tadi ya, kita bisa tahu bahwa kalau misalnya kita tarik garis ya, berarti nanti nilai fx-nya ya, nilai fx-nya ketika di sebelah kanan dari 0,1 ini akan menghasilkan nilai yang mendekati 2. Sementara yang di sebelah kirinya 1 ya, itu akan mendekati 2 juga untuk hasil dari fx-nya. Nah, ini kita bisa katakan ya, dari tabel dan grafik itu terlihat bahwa fx-nya itu akan mendekati 2 ya, jika misalnya x-nya kita dekati sebagai 1 ya, secara matematis. Nah, kita bisa representasikan ke dalam bentuk limit ya, bahwa limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat minus 1 dibagi x min 1 itu adalah sama dengan 2 ya, seperti itu. Nah, definisi limit ya, kita simpulkan bahwa secara intuisi untuk mendapatkan ya limit c ya, limit fx ya, limit fx di mana x itu mendekati c itu adalah sama dengan L ya, yang mana bila mana x-nya itu nanti mendekati dengan c tetapi berlainan dengan c ya, maka fx-nya itu kita bisa nyatakan bahwa dia nilainya akan dekat dengan L. Baik, sekarang kita akan coba beberapa contoh untuk menyelesaikan limit di satu titik ya. Di sini kita bisa tahu, misalkan di nomor yang pertama ini ya, contoh yang pertama ini, ketika ada limit untuk 3x plus 5, di mana x-nya itu mendekati 1, kita bisa substitusikan saja ya. Di sini kita tahu bahwa kalau kita substitusikan dengan 1, nilainya dari limit tersebut adalah terdefinisi, jadi kita tinggal substitusikan saja 3 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian untuk yang kedua ya, ini untuk limit dari 2x kuadrat minus 3x minus 2 dibagi dengan x minus 2. Ketika x-nya itu mendekati 2, kita bisa nyatakan ya bahwa ini ya, fungsi kuadratik ini kita bisa faktorkan ya ke dalam bentuk 2x plus 1 dikali x minus 2 ya, ini dibagi x minus 2 ya, ini untuk limit x mendekati 2. Nah, dari sini kita bisa nyatakan ya bahwa limit ya, ini kita bisa coret kan ya, kita bisa coret sehingga kita dapatkan limit dari 2x plus 1 mendekati 2. Kita coba masukkan nilai
2 di sini ya, 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi dia terdefinisi ya. Jadi tinggal disubstitusikan saja. Kemudian untuk contoh yang ketiga ya, di sini untuk limit ya, limit x minus 9 dibagi akar 3 minus 3, di mana x-nya itu mendekati 9, maka kita bisa tulis ya, untuk perkalian yang mengandung akar ya, kita bisa melakukan perkalian ya di sini. Untuk perkaliannya di sini ketika kita memiliki akar x minus 3, berarti kita bisa kalikan dengan akar x plus 3 ya, dibagi dengan akar x plus 3. Jadi kalau misalkan kita representasikan ke dalam bentuk lain, ini sama dengan 1, jadi tidak mempengaruhi ya. Jadi di sini nilainya akan sama ya, karena ini sebuah proses ya untuk membuat nilai yang lain ya. Terus kemudian dari sini kita bisa nyatakan ya bahwa di sini limit fungsi x minus 9 dikali dengan akar x plus 3 dibagi dengan ini, kita bisa nyatakan dengan x minus 9. Nah, dari sini kita bisa simplify ya. Di sini x min 9-nya kita bisa coret sehingga kita akan memiliki fungsi ya, limit ya, akar x plus 3 yang mana x-nya itu mendekati 9. Ya, kita akan coba terlebih dahulu ketika kita memasukkan x-nya sebagai 9 ya. Ternyata dia juga terdefinisi ya, di sini 3 plus 3 sama dengan 6 ya. Jadi ini bisa kita selesaikan. Selanjutnya contoh yang keempat ya. Di contoh yang keempat ini ya, kita memiliki contoh misalnya ada limit untuk sin 1 per x yang mana x-nya itu mendekati 0. Nah, kita masih ingat ya, karena ini bisa kita lakukan ya, kalau misalnya x-nya ini mendekati 0 ya, sama seperti langkah yang sebelumnya. Kalau berapapun angkanya ya, ketika dia pembaginya adalah 0, dia akan tidak terdefinisi hasilnya. Maka dari itu kita ingin mengambil nilai x yang mendekati 0. Caranya kita bisa membuat tabel seperti yang ada pada contoh sebelumnya ya. Kita tahu di sini ya, dari tabel ini kita bisa ambil nilainya. Untuk x-nya misalkan kita mulai dari 2pi ya. Ketika nilainya 2 per pi ya. 2 per pi. Berarti untuk sin dari 1 per 2 per pi itu adalah 1. Dan seterusnya untuk 2 per pi ya, 2 per 3 pi, 2 per 4 pi, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, bahwa untuk hasil fungsi dari sin 1 per x di sini tidak memiliki pola untuk mendekati nilai sesuatu. Kita perhatikan di sini, ini ada 1, 0, minus 1, 0, 1, jadi tidak berpola seperti yang ada pada tabel sebelumnya, baik itu mendekati dari kiri maupun dari kanan. Sehingga ya, ketika kita melihat bila x menuju 0-nya, sin 1 per x itu tidak menuju ke satu nilai tertentu. Sehingga kita bisa simpulkan untuk yang nomor 4 ini dia fungsi yang tidak memiliki limit ya, untuk fungsi sin 1 per x ketika x mendekati 0. Jadi ini limitnya tidak ada. Nah, di sini kita bisa melihat ya untuk limit fx
di mana X itu mendekati C ya, itu adalah sama dengan L ya. Untuk semua epsilon lebih dari 0 dan beberapa nilai sigma lebih dari 0 untuk elemen 0, ini kita bisa nyatakan kurang dari absolut ya, dari nilai X dikurangi C ya. Dan juga dia kurang dari sigma ya. Maka kita bisa tuliskan juga bahwa fx ya, di sini fungsi fx-nya itu dikurangi L untuk mutlak kurang dari epsilon. Nah, kita bisa nyatakan pada gambar ya. Sebenarnya untuk epsilon ini lebih besar sama dengan 0, kita bisa lihat di sini akan mempengaruhi nilai L-nya. Begitu pula ketika kita menggeser nilai C-nya ini ya, konstantanya ini ke arah kanan maupun kiri sebesar sigma ya. Maka nilai L-nya ini pun atau nilai limit dari fungsinya itu akan bergeser pula. Begitu pula ketika kita mencoba untuk menambah atau mengurangi ya. Ini ketika absolut ya, absolut dari X min C ya, ini kurang dari 0 sampai sigma, ini juga nilai L-nya nanti akan ikut berubah. Sehingga dari sini kita bisa nyatakan ya bahwa ketika kita memiliki absolut fx minus L kurang dari epsilon ya, kita bisa nyatakan bahwa ini juga merupakan L plus epsilon, yang artinya bisa bergeser ke lebih ya, atau bergeser ke atas, atau misalkan kita bisa nyatakan juga nanti dari sini kita akan menghasilkan nilai L plus epsilon. Jadi L plus minus epsilon di sini, yang mana nanti nilainya juga akan sama-sama mendekati, jadi saling bergeser. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat ya limit fungsi dari limit kiri dan juga limit kanan. Ya, kita tahu bahwa misalnya jika X menuju C ya, jika X menuju C dari arah kiri ya, yang mana dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, maka ini disebut sebagai limit kiri ya. Dan biasanya notasi untuk limit kiri kita bisa nyatakan seperti ini. Jadi limit untuk fx yang mana ini x mendekati C minus ya, artinya dia ke kiri. Kemudian jika x menuju C dari arah kanan ya, dari arah bilangan yang lebih besar dari C ya, maka limit tersebut disebut sebagai limit kanan, yang mana notasinya kita bisa nyatakan dengan limit fungsi fx yang mana x-nya itu mendekati C plus. Nah, seperti ini untuk limit kiri dan juga limit kanan. Nah, bagaimana hubungan antara limit dengan limit sepihak atau limit kiri dan kanan ya? Kita bisa nyatakan bahwa ketika kita memiliki limit fx di mana x mendekati C sama dengan L, itu ekivalen dengan limit fx di mana x-nya itu menuju dari arah kiri ya, untuk limit kiri sama dengan L, dan limit fungsi fx untuk x mendekati C dari arah kanan sama dengan L, itu bisa kita nyatakan hubungan antara limit kiri dan limit kanan. Jadi dia akan ekivalen ya ketika nilai dari limit kiri ya dan limit kanannya itu adalah sama ya, seperti itu. Namun jika limit kiri ya dan limit kanannya itu tidak sama,
maka kita bisa nyatakan bahwa limit sebuah fungsi fx untuk x mendekati c itu tidak ada, ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh limit dari fungsi. Di sini contoh diketahui fx ketika x kurang dari sama dengan 0, maka fungsinya adalah x kuadrat. Ketika dia x-nya berada di rentang 0 dan 1, maka fungsinya adalah x. Kemudian ketika x lebih besar sama dengan 1, fungsinya adalah 2 plus x kuadrat. Kita diminta untuk menghitung limit fx x mendekati 0 dan limit mendekati x sama dengan 1. Ya, ini untuk A dan B kita diminta untuk ngecek apakah memang ada limitnya atau tidak. Baik, selanjutnya kita juga diminta untuk menghitung limit fx dengan x mendekati 2, dan kita diminta juga untuk menggambarkan grafik dari fx. Nah, untuk menjawab yang A terlebih dahulu, kita akan melakukan pengecekan ya limit kiri dan limit kanan untuk memastikan bahwa memang hasil limitnya itu ada atau tidak, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk yang A ini, untuk limit x mendekati 0, kita akan dekati dengan limit kiri dan juga limit kanan, ya. Untuk pendekatan dengan menggunakan limit kiri, ya, kita tahu tadi kalau misalkan x-nya kurang dari 0, ya. Jadi yang didekati yang sebelah kiri, berarti kita bisa menggunakan fungsi fx sama dengan x kuadrat di sini. Kalau misalkan didekati dari sisi kanan, berarti kan dia lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti dia masuk ke fungsi yang x, ya. Berarti fx sama dengan x, ya. Jadi di sini aturan fungsi berubah, ya. Jadi dengan menggunakan limit kiri dan limit kanan, kita akan mencari tahu apakah memang ada limitnya atau tidak di dalam penyelesaian fungsi limit dari fungsi ini. Nah, dengan menggunakan prinsip limit kiri dan limit kanan, ya, kita akan mencari tahu, ya, untuk penyelesaian yang tadi, ya. Ini kita tahu yang ini limit kiri dan ini adalah limit kanan. Nah, ketika kita dekati dengan limit kiri untuk x, ya, berarti untuk x kurang dari 0, kita akan menggunakan rumus fx sama dengan x kuadrat. Jadi kita masukkan nilai x-nya di sini, ya, berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian untuk yang limit kanan, ya, di sini limit kanan kita dekati berarti dengan x, ya, lebih dari 0. X lebih dari 0 berarti masuk ke fungsi yang fx sama dengan x, ya. Jadi di sini x-nya kita substitusi jadi 0, ya, sehingga kita bisa katakan karena limit kiri dan limit kanannya sama, ya, maka untuk limit fx x mendekati 0 adalah 0. Kemudian kita juga ingin mencari tahu, ya, untuk x mendekati 1 tadi, ya. Untuk pertanyaan ketika limit fx mendekati 1. Nah, kita kembali cek, ya, untuk limit kiri dan limit kanannya, ya. Di sini untuk limit kiri untuk fx, ya, x mendekati 1, ya, kita cari tahu berarti dia nanti kurang dari 1, ya. Berarti untuk x kurang dari 1, ini kita bisa masukkan di sini x, ya, fungsinya di sini x, ya, fx sama dengan x, berarti di sini x-nya sama dengan 1, ya. Kemudian kita juga cari nilai di limit kanannya. Limit kanannya kita cek, ya, di sini limit fx ketika x mendekati 1
Berarti untuk limit kanan X-nya lebih dari 1. Ketika X lebih dari 1, fungsi yang digunakan adalah X2 plus X kuadrat. Ya, ini untuk lebih dari sama dengan 1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X-nya di sini ya, dengan 2 plus 1 kuadrat sama dengan 3. Nah, kita bisa tahu di sini ya, tadi menggunakan prinsip ya, bahwa ketika kita memiliki nilai yang tidak sama antara limit kiri dan juga limit kanan ya, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai limit fx mendekati di mana x mendekati 1 itu tidak ada. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya kita diminta juga untuk mencari limit fx ketika x mendekati 2. Kita tahu di sini fungsinya tidak berubah ya, ketika x mendekati 2 di sini hanya ada satu fungsi ya. Berbeda ketika kita tadi mengerjakan untuk limit ketika x mendekati 0 dan juga x mendekati 1 dalam fungsi itu. Nah, di sini karena tidak berubah berarti kita tinggal menggunakan fungsi 2 plus x kuadrat ya. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya di sini, x sama dengan 2 ya. 2 plus 2 kuadrat sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6. Nah, sekarang contoh penyelesaian untuk yang grafik ya. Jadi kita bisa melihat tadi bahwa kita memiliki fungsi ya, fx ketika x-nya kurang dari sama dengan 0, maka fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat ya. Jadi grafiknya nanti dia membentuk parabola di sini ya. Seperti ini. Kemudian untuk x ketika dia berada di dalam rentang 0 sampai 1, maka fungsinya adalah fx sama dengan x, yang mana nanti dia akan membentuk yang namanya garis lurus ya. Di sini 0, di sini 1, berarti titik-titiknya ini nanti akan membentuk garis lurus. Kita tahu tadi kalau misalnya x-nya sama dengan 1 ya, maka limitnya itu tidak ada ya. Kita sudah cek ketika berada di dalam limit kiri dan juga limit kanan untuk x mendekati 1, itu limitnya tidak ada. Kemudian untuk yang terakhir ini untuk x lebih besar sama dengan 1 ya. Untuk x lebih besar sama dengan 1 berarti posisinya di sini ya. Jadi fungsinya nanti itu adalah fx sama dengan 2 plus x kuadrat. Karena di sini ada derajat polinomial 2, grafiknya nanti bentuknya adalah parabola. Ya, di sini dicontohkan tadi ketika fx mendekati x sama dengan 2 ya, untuk limit x sama dengan 2 tadi kita bisa melihat untuk x lebih besar sama dengan 2 ya, di sini itu tadi sama dengan 6 ya. Nah, ini kita bisa gambarkan grafiknya berada di sini ya, kemudian dia terus ada limitnya ya, jadi dia tetap ada limitnya ketika x-nya itu lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi ketika dia lebih besar sama dengan 1, misalkan kita isi 1 ya, berarti di sini kan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi ketika kita memiliki x sama dengan 1 ya, untuk fungsi yang 2x ya, fx 2x 2 plus x kuadrat maksud saya. Nah, ini dia sama dengan 3. Ketika tadi 2 ya, maka dia sama dengan 6. Nah, kita bisa bentuk ya, karena dia tadi berada di dalam grafik ya, jadi dia bisa membentuk fungsi limitnya yang berupa grafik parabola.
Contoh limit fungsi yang lain ya. Di sini kita diminta untuk menentukan konstanta C itu berapa agar fungsi yang dimaksud itu memiliki limit di X sama dengan minus 1 ya. Kita memiliki fungsi ini ya. Ketika dia X-nya kurang dari minus 1, maka fungsinya itu adalah 3 minus C X ya. Ketika X lebih besar sama dengan minus 1, maka fungsinya adalah X kuadrat minus C. Nah, kita diminta untuk mencari konstanta C-nya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, agar fx itu mempunyai limit di X sama dengan minus 1. Kita perlu melakukan cek ya, yang mana terkait dengan limit kiri dan juga limit kanan. Ketika ada limitnya, syarat ada limitnya, kalau misalnya limit kiri dan limit kanan itu memiliki nilai yang sama, berarti kita cek terlebih dahulu untuk yang limit kiri ya. Untuk limit kiri ketika X mendekati minus 1 ya untuk fx, maka kita bisa tulis di sini berarti untuk kurang dari minus 1 kita menggunakan 3 ya, fungsi 3 minus cx ya. 3 minus cx ya, karena di sini kita memiliki fungsinya tadi dengan X mendekati limit minus 1, kita bisa tuliskan di sini berarti kan 3 minus C ya minus 1 ya. Jadi sama dengan 3 minus C ya, sama dengan 3 plus C di sini. Kemudian untuk yang limit kanan ya, limit kanan berarti ketika X-nya nanti lebih besar sama dengan 1 ya. Di sini fungsinya adalah X kuadrat minus C ya. X kuadrat minus C berarti kita bisa masukkan substitusikan ya, minus 1 kuadrat minus C berarti sama dengan 1 minus C. Nah, dari sini syaratnya tadi ketika limit itu ada gitu ya, penyelesaian limit itu ada, maka limit kiri dan limit kanan itu harus sama. Oleh karena itu, untuk menentukan konstantanya kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan ya. Kita tadi memiliki 3 plus C di sini ya. Kita masukkan ke sini 3 plus C sama dengan 1 min C ya, yang mana ini tadi merupakan limit kiri, sementara yang ini adalah limit kanan ya hasilnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai konstantanya itu adalah C sama dengan minus 1. Berarti nilai konstanta yang harus dimasukkan di sini adalah C sama dengan minus 1. Saya rasa ini tidak susah ya untuk menyelesaikan 3 plus C sama dengan 1 min C ya. Berarti kita bisa mendapatkan ya nilai ya 3 minus 1 ya sama dengan minus C ya. Jadi di sini 2 sama dengan minus 2C ya. Jadi untuk C-nya kita bisa dapatkan sama dengan minus 1 ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba untuk mengerjakan latihan soal limit fungsi. Ya, diberikan grafik suatu fungsi f seperti pada gambar berikut. Di sini tidak diketahui fungsinya berapa. Nah, di sini hanya ada gambarnya. Ya. Jadi di sini kita diminta untuk mencari limit atau nilai fungsi, atau misalnya kita bisa nyatakan bahwa limit atau nilai fungsinya itu ada atau tidak. Yang pertama, untuk limit fx untuk x mendekati minus 3, itu kita bisa cari tahu di sini ya grafiknya. Untuk ketika dia mendekati minus 3, maka nilai fx-nya di sini adalah 2. Sementara untuk nilai fx untuk x mendekati minus 1, di sini kita bisa lihat bahwa nilai fx-nya ya
itu sekitar ya mungkin 2,6, 2,7 dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang seterusnya yaitu limit fx ya. Limit fx untuk x mendekati 1 ya. Jadi di sini kita lihat ya, di sini tidak ada ya. Kita cari tahu terlebih dahulu untuk limit fx untuk limit kiri ya. Limit kiri untuk fx untuk x mendekati 1. Ketika dia limit kiri berarti di sebelah kiri dari ini, berarti untuk limit di sebelah kiri berarti sama dengan 2 ya. Di sini kita bisa tuliskan 2 ya. Di sini limit sebelah kiri ya, seperti itu. Sama dengan 2. Kemudian untuk limit ya, limit kanan ya, sementara itu untuk limit kanan untuk fx di mana x-nya itu mendekati 1 ya. Di sini kita bisa lihat nilainya itu berarti sama dengan 1 ya di sini ya. Di sini sama dengan 1. Nah, di sini kita sebenarnya bisa lihat untuk mengecek ya apakah memang limit dari sebuah fungsi itu ada atau tidak. Tadi kita sudah sebutkan bahwa kalau misalnya nilai limit kiri itu sama dengan limit kanan, berarti limitnya ada. Kalau misalkan tidak ada, berarti limitnya kalau tidak sama berarti tidak ada ya, seperti itu. Nah, kita bisa cek di sini ya, tadi yang nomor 3 itu untuk limit fx mendekati 1 ya. Di sana itu tidak ada karena nilai limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama ya. Kita sudah buktikan ini. Kalau misalnya kita cari tahu melalui gambar ini ya, sebenarnya kita bisa lihat di grafiknya ini ya. Di sini kita bisa lihat di sini grafiknya terputus ya. Seharusnya kalau misalkan dia itu ada limitnya ya, berarti dia seharusnya tidak terputus di sini ya. Untuk x sama dengan 1 ya. Jadi untuk x sama dengan 1 di sini seharusnya dia tidak terputus kalau misalkan ada limitnya. Baik, yang selanjutnya untuk f sama dengan -3 ya. Di sini untuk f sama dengan -3 maksudnya adalah ketika x sama dengan -3 itu nilai f-nya sama dengan ya, kita bisa lihat cukup jelas di sini bahwa dia sama dengan 1 ya. Untuk f sama dengan -3. Kemudian yang selanjutnya untuk f sama dengan -1 ya. Di sini kita bisa lihat juga bahwa tidak ada titik ya atau apapun di sini informasinya, berarti di sini kita bisa nyatakan bahwa f untuk x sama dengan -1 itu tidak ada. Kemudian yang terakhir ya, untuk f sama dengan 1 ya. Di sini kita bisa melihat dengan cukup jelas ya bahwa ini ada nilainya ya. Untuk x sama dengan 1 di sini sama dengan 2 ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk yang limit ya, menyatakan nilai dari limit dari sebuah grafik. Nah, ini juga latihan soal limit fungsi, kalian nanti bisa kerjakan sendiri sebagai latihan ya, untuk pemahaman lebih lanjut. Terkait dengan sifat-sifat limit ya, misalnya kita memiliki limit fx yang mana x mendekati a sama dengan L, dan limit gx ya yang mana x-nya mendekati a sama dengan g. Kita bisa sebutkan limit dari f dan g ada serta berhingga ya. Maka kita bisa tuliskan sifat-sifatnya itu antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, ketika kita memiliki limit fx ya plus gx atau limit fx minus gx ketika x mendekati a, itu sama artinya dengan limit fx ya ketika x mendekati a plus minus limit gx x mendekati a. Ya, kita bisa tuliskan sama dengan L plus minus G. Jadi ini artinya L bisa L plus G atau L minus G. Kemudian sifat yang kedua itu adalah limit fx dikalikan dengan gx ketika x mendekati a, itu artinya sama dengan limit fx x mendekati a dikali dengan limit gx x mendekati a, atau kita bisa tuliskan L dikali G. Kemudian yang ketiga, ketika kita memiliki limit fx dibagi gx untuk x mendekati a, itu sama dengan limit fx x mendekati a dibagi dengan limit gx x mendekati a, atau kita bisa sebutkan L dibagi G, yang mana syaratnya adalah G tidak boleh sama dengan 0. Kalau G adalah sama dengan 0, nanti jadi tidak terdefinisi. Nah, kemudian yang keempat ya sifatnya ketika kita memiliki limit fx ya pangkat n ketika x-nya itu mendekati a, itu sama dengan limit fx x mendekati a pangkat n ya. Atau kita bisa tuliskan di sini karena kita tahu tadi yang mana limit dari fx untuk x mendekati a itu adalah L ya, kita bisa tuliskan L pangkat n, yang mana n-nya itu bilangan bulat positif. Kemudian untuk yang terakhir ya, sifat yang terakhir ketika kita memiliki akar n ya, akar n dari fx untuk x mendekati a itu sama dengan limit fx x mendekati a akar dari n ya, yang mana n-nya ini ketika genap ya L-nya harus positif ya, kita bisa tuliskan seperti ini ya untuk penyelesaian akar dari L ya, akar dari L akar n dari L saya ya. Inilah sifat-sifat limit yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip apit ya. Jika ya di sini ketika kita memiliki fungsi ya. Di sini ada fungsi, ada 3 buah fungsi yang mana gx itu diapit oleh fx dan hx. Kita bisa nyatakan bahwa fx lebih kecil sama dengan gx dan gx lebih kecil sama dengan hx. Untuk x di sekitar c dan limit fx di mana x itu mendekati c itu sama dengan L, serta limit hx x mendekati c sama dengan L, kita bisa nyatakan bahwa limit gx untuk x mendekati c itu juga sama dengan L. Misalnya di sini kita diminta ya, ini ada contoh, kita diminta untuk menghitung limit x minus 1 kuadrat sin 1 per x min 1. Nah, kita fokus di sini ya untuk sin ya, nilai sin di sini ya, kita tahu bahwa berapapun nilai sin ya itu pasti nanti akan berada pada rentang tertentu ya. Rentang tertentu itu berapa? Di sini pasti nanti rentangnya berada pada 1, minus 1 dan 1 seperti itu. Jadi di sini kita nanti bisa mendapatkan rentang di ruas kirinya itu minus 1 dan
ruas kanannya minus 1. Itu untuk yang fungsi sin 1 per x min 1. Sementara untuk fungsi secara keseluruhan ya, misalkan di sini kan tadi fungsinya adalah x minus 1 kuadrat dikali sin 1 per x min 1. Berarti kita tinggal mengalihkan ruas kiri dan ruas kanannya dengan x min 1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Jadi min x min 1 kuadrat lebih kecil sama dengan x min 1 kuadrat dikali sin 1 per x min 1 lebih kecil sama dengan x min 1 kuadrat. Ini adalah rentang untuk persamaan secara keseluruhan. Dari sini kita bisa nyatakan ya bahwa untuk limit ya yang berada pada ruas kanan ya untuk x mendekati 1 nilainya adalah 0 ya. Sementara untuk limit x min 1 kuadrat yang berada di sebelah sini ya, sebelah kanan itu adalah sama dengan 0 juga ya. Sehingga kita dapatkan bahwa limit x min 1 kuadrat sin 1 per x min 1 sama dengan 0 untuk x mendekati 1. Ya, ini untuk fungsi limit trigonometri. Yang pertama untuk limit sin x dibagi x mendekati 0 sama dengan 1. Limit cos x untuk x mendekati 0 sama dengan 1, dan limit tan x dibagi x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Contoh, kita diminta untuk menyelesaikan 3x ditambah sin 4x dibagi dengan 5x min tangen 2x. Nah, karena ini ada sin dan juga tan, agar bentuknya ya sifatnya itu sama dengan polanya itu sama dengan sifat yang pertama dan juga ketiga, maka kita akan membagi masing-masing itu dengan x ya. Jadi ini dibagi dengan x, kemudian yang bawah ini juga dibagi dengan x penyebutnya ya. Dari sini kita dapatkan 3x dibagi x sama dengan 3 ditambah ya sin 4x ya, sin 4x dibagi dengan x ya. Sin 4x dibagi dengan x agar bentuknya sama-sama 4x di sini ya. Berarti kita tambahkan 4 di sini dan juga dikalikan 4 di sini, seperti itu. Kemudian sama juga yang penyebutnya, jadi ini 5x ya, 5x dibagi dengan x sama dengan 5 dikurangi tangan 2x dibagi x. Nah, 2x dibagi x agar bentuknya sama ya dengan fungsinya ini tan x, jadi ini 2x berarti ini kita perlu kalikan dengan 2. Selanjutnya dengan menggunakan sifat yang limit sebelumnya ya, kita bisa mengeluarkan nilai 3-nya itu ya. Jadi artinya ini 3 ditambah limit x mendekati 0 untuk sin 4x dibagi 4x dikali dengan 4 dibagi dengan ini nilai 5-nya kita keluarkan ya, dikurangi limit tan 2x dibagi 2x untuk x mendekati 0 dikali dengan 2. Nah, di sini kita bisa ya membuat ya ini sama 35 untuk menyebutnya ditambah dengan limit 4x mendekati 0 ya. Ini kita tahu tadi fungsi untuk x mendekati 0 untuk sin x dibagi sin x sama dengan 1. Berarti kalau kita punya limit 4x dibagi dengan 4x ya, berarti kita sin ya di sini dengan sin 4x dibagi dengan 4x, kita bisa nyatakan limit 4x mendekati 0 ya. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini dikali dengan 4. Kemudian yang penyebutnya juga sama,
5 dikurangi limit 2x mendekati 0 tan 2x dibagi 2x dikalikan dengan 2. Ya, kemudian di sini kita bisa nyatakan ya, ini tadi kan sama dengan 1, ini juga sama dengan 1. Jadi di sini kita punya ya 3 plus 1 dikali 4 yang penyebutnya 5 dikurangi 1 dikali 2 ya. Jadi di sini 3 ditambah 4 ya, kemudian yang bawah adalah 5 dikurangi 2 ya. Jadi 5 dikurangi 2. Jadi di sini jawabannya adalah 7/3 ya untuk penyelesaian limit fungsi trigonometrik ini. Nah, berikut ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan ya sebagai pemahaman lebih lanjut. Baik, itu tadi materi terkait dengan limit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sehat selalu, dan kita ketemu lagi di sesi sinkron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.